jahat-jahat ya. Iya. Kenapa? Jangankan Dewi Persik, foto saya Pugil aja juga ada. 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 Yang lain orang pada searching. Gue begitu datang, searching keluar foto gue lagi Pugil. Oh langsung mati komputernya. Contoh-contoh sendal. Jadi saya tuh biasanya teman-teman ayo dong beli, cuman 5.000, 10.000, 15.000 kan lumayan. Dan biasanya tuh produknya dari Bandung, zaman-zaman dulu waktu SD, SMP, SMA. Jadi kalau nggak kayak gitu ya nanti nggak bisa bayar SPP. Maksudnya walaupun orang tua bisa ngasih, tapi saya merasa bangga saya punya hasil sendiri. Di sini juga saya ngamen di Jembatan 5. Serius ngamen Iya. ngamen apa nih? Ngamen apa nih? Ya bener nggak? Saya dulu ngekos. Saya di Jakarta ini memang tidak direstui oleh kedua orang tua saya. Jadi semua serba hidup sendiri, Mas. Tapi maaf, saya nggak kesana nggak kemari nggak simpenan siapa-siapa ya. Hey. Jadi bener-bener memang kerja banting tulang dari pagi sampai pagi, ngamen, berteman dengan teman-teman anak-anak jalanan, juga nyetor sama orang yang punya cek-cek itu. Tapi kebetulan mas-mas jalanan itu yang suka markir-markir tuh sayang sama saya. Oh ini bintang pentas ini. Bintang pentas. Iya ini bintang. Sinden lokal. Ya dulu zaman dulu saya pernah masuk manajemennya Mbak Uut ya kalau nggak salah. Gitu ya. Jadi saya didandanin seperti Mbak Uut Permatasari, wig-nya segala macamnya. Dan akhirnya saya keluar dari sana, akhirnya jadi diri sendiri, saya buka wig-nya dan sekarang ya seperti itu. Wah malah melejit gitu ya. Alhamdulillah. Ini kalau lihat bahwa perjuangannya luar biasa sekali, bahkan dulu tuh sampai, ini bukan karena orang tua nggak membiayai ya, Iya. karena Mbak Dewi sendiri yang pengen aku harus cari uang sendiri gitu. Iya. Banting tulang sampai ngamen lah, sampai Iya. jualan sendal lah, segala macem gitu. Akhirnya bisa masuk nih penyanyi dan meledak, itu menurut Dewi kapan momennya? Momennya semua balik lagi atas kehendak Tuhan ya Mas, karena saya juga nggak ngerti tiba-tiba di situ ada pengajian salah satu saras Samirayu Agawi Santoso. Saya lagi kiroat, kemudian pas acara hiburan saya nyanyi, di situ banyak artis-artis Sri Mulat. Terus juga ada Yus Yunus kalau tidak salah ya, Yus Yunus iya nyanyi waktu itu juga. Terus kemudian saya nyanyi ada produser juga, dan kebetulan saya dari keluarga besar Saras lah, saya akhirnya diwujudkan menjadi seorang Dewi Persik. Oh, itu dia. Iya, tapi itu nggak dapat restu dari orang tua. Oh iya, memang kan Masih nyanyi tetap nggak boleh iya, ya. nggak Nyanyi boleh. Pasti nggak boleh. Satu, saya sudah punya tunangan ketika itu. Pilihan orang tua. Enggak, iya benar. Serius? Iya, saya dari SMP kelas 3. Apa? Kamu SMP kelas 3 udah punya kelas tunangan? 3, Mas. Aku udah umur segini, belum ada juga orang yang mau sama aku. Jangan salah Mas, aku SMP kelas 3 itu aku udah montok semua loh. Udah mau tenang Udah aja. bongsor. Tenang aja, gue nggak montok juga 2 kali. Oh, berarti saya harus montok. Nah, ya kan? Makanya nggak pernah bisa bahasa Inggris dikit-dikit, soalnya guru bahasa Inggris tuh pernah cinta sama saya. Allah. Jadi- Guru bahasa Inggris, Bah. Itu yang Jadi- ditunangin waktu ketika SMP itu guru bahasa Inggris Oh ini bukan, atau itu tentara? lain lagi. Tentara? Jadi yang diterima waktu itu Akpol, dari Akpol. Oh, akpol. Jadi yang lamar saya kebetulan bukan satu orang. Ya Allah. Kan? Mungkin karena saya lihat saya tuh udah kayak pembantu kali, saya ngepel. Terus udah gitu saya juga cuci baju. Istri idaman lah Istri ya. idaman ya. Enggak, saya memang hidup saya memang dari kecil saya tuh selalu mimpi gini, saya harus punya uang banyak. Saya harus bisa begini, saya harus bisa begitu. Jadi orang tua saya datang mau minta uang saku nggak? Saya bilang enggak. Gitu, saya punya. Sampai bahkan saya bolos sekolah hanya untuk menyanyi. Bajunya pun juga saya pinjam sama, istilahnya kalau zaman sekarang tuh manajer ya, kalau zaman dulu calo. Caloknya. Gol. Situ kayak tiket bis ya. Iya, kalau Ada mau nanya, calonnya. Mas, mau nanyain jadwalnya Dewi Persik, nanya sama calo. Enggak bener sayang. Dulu itu baju itu saya dulu dibayar 50.000. Kalau udah artis udah oke berarti 75.000. Kalau sewa baju 25.000, belum didandani 15.000 dulu, ya kan? Ya ampun. Nah, iya bener zaman-zaman dulu.
Jadi kalau waktunya jam sekolah, saya nggak sekolah. Bu sakit perut, apa? Nanti kalau sudah masuk UKS, udah gitu kan pulang duluan. Langsung nyanyi tuh, bisa nyampe Situbondo, bisa nyampe Banyuwangi. Berarti Luar sekolahnya biasa nggak- ya. Sekolahnya ditinggal aja. Iya, ditinggal. Ketahuan papa, bolos sekolah, masuk ruang BP, pindah sekolah. Pindah sekolah, ikut papa. Kamu sana ikut papa? Iya. Udah ikut papa, ternyata main trek-trekan. Ya Allah. Allahu Akbar, main trek-trekan. Sorry deh. Taruhan ya. Berarti Kalau model sekarang tuh zaman main trek-trekan cewek cabe-cabean. cabe-cabean. Nah, cabe-cabean. Enggak, Ini bukan cabe-cabenya. Ji, zaman Yang dulu. Iya, enggak, sorry, aku nggak pernah dibonceng, aku yang ngeboncengin ya. Oh, sorry Jack. Ini bukan cabe-cabean. Sorry, Bu. Jack. Bukan cabe-cabean, bukan terong-terongan. Jadi apa? Tomat-tomatan dia. Bukan cabe-cabean, Enggak. biji cabe. Pedas. Pedas. Jadi aku sama teman-teman kebanyakan teman-teman cowok rata-rata. Jadi kalau misalkan ditanya ada teman cewek sahabat Dewi Persik tuh nggak mungkin. Tapi kalau cowok sahabat Dewi Persik pasti iya. Oke, kalau cowok sahabat Dewi Persik, oke, pasti iya. Kalau gitu kita mau lihat nih, cowok-cowok ini sahabat atau bukan ya? Inilah mulutmu, harimaumu. Saya sudah memegang list laki-laki. Di sini ada 214 nama. Aduh, ya ampun. Banyak Diki. amat. Enggak. Disebutin nggak nyampe dong Nggak durasi. nyampe, oh, durasi habis. Tolong Dewi, tugasnya DP adalah untuk menyebutkan 3 kata saja Iya. dari masing-masing foto yang akan kita tampilkan. Oh iya. Silakan Oke. lihat di sini boleh? Oh iya. Ya. Di sebelah situ. Kita mulai dengan laki-laki yang pertama. Oh. 3 kata untuk dia. Maksudnya 3 kata yang 3 menggambarkan kata. laki-laki ini. biasa aja. Biasa aja. Kurang 1 kata. Biasa aja tuh. Biasa aja tuh. Oke, 3 kata. Maaf ya, Di. Aku ikut sedih loh. Aku sedih dengar kamu dibilang biasa aja. Kalau ngomong suka bener. Kenapa biasa aja sih? Ya memang biasa aja, memang nggak ada cinta. Lo kan waktu itu dekat. Mau nggak mau. Karena? Udah nikah. Dinikahin sama mami. Oh. Allahu Akbar. Jadi dinikahkan. Iya. Bukan karena cinta. Kan Aldi juga punya orang tua angkat juga. Hmm. Ketika itu pengacara juga, jadi ya. Bagaimana rasanya menjadi Siti Nurbaya? Saya selalu bersyukur punya kedua orang tua yang membanggakan buat saya. Karena di saat saya punya kedua orang tua yang sangat membanggakan, saya bisa berdiri tegar menghadapi segala sesuatu apapun. Jadi ini diterima sebagai bagian dari cinta orang tua kepada Iya. anaknya. Iya. Ya, dan mungkin juga perjalanannya bersama dengan Aldi walaupun singkat pasti membawa 1 hikmah tahun. juga ya Nggak buat sampai Dewi. 1 tahun ya. Nggak nyampe 1 tahun. Ada hikmahnya apa dari hubungan itu? Hikmahnya, alhamdulillah Dewi Persik masih disayang oleh masyarakat Indonesia. Waktu itu sempat berapa lama dengan Niki? Niki tuh udah kayak sahabat, udah kayak Tirta. kakak sendiri. Niki tuh sama saya itu nggak kayak pacar-pacar yang lain gitu. Niki itu memang anak pinter dan memang kita itu urusannya sama fokus karir ketika itu. Jadi nggak ada yang seperti di yang begini, yang begitu. Nikah apa ini itu, nikah siri gitu. Nikah siri enggak. Niki anaknya baik, sangat baik. Saking baiknya kami memang benar-benar baik gitu. Sampai sekarang pun baik, kalau ketemu baik. Tetap ya. Oke, dari 4 orang tadi kita minta untuk membuat peringkat nih DP ya. Peringkat dari nomor 1 apa nomor 4 ya? Dari bawah, Dari bawah deh ya. Dari nomor 4 siapa kira-kira? Kalau dari nomor 4 Aldi, Yang apa itu? Ipul, Yang paling Niki baik. atau Ferry yang paling baik? Yang paling oke menurut Dewi. Peringkat Peringkat keempat keempat. adalah Yang paling baik ya. Mampus. itu siapa sih? itu? Nomor 3. Itu siapa? Siapa sih? Itu. Oh, Habib itu. Enggak, dia Bukan. gini ceritanya. Dia itu fans saya ketika itu Mas Dani tahu deh mungkin kalau nggak salah ya. Oh. Jadi dia ini pernah kena hujan, terus kedinginan waktu itu sengkang, disengkang. Sengkang apa sih? Anak sengkang Yohan namanya gitu. Terus? Yohan sama temannya dia kehujanan. Saya bilang kamu kasihan banget hanya untuk melihat Dewi Persik. Saya masukin kamar ke hotel karena dia kedinginan kan. Saya nggak tega masuk, saya kasih makan, terus keluar hotel, terus dia tiba-tiba bawa wartawan, dia bilang nikah siri di dalam kamar hotel.
dengan saya gitu. Terus saya sempat tanya kenapa Abi Paluturi. Abi Paluturi betul namanya. Iya. Saya siapapun orang itu yang pernah sakiti saya ingat. Walaupun saya harus lupa gitu, tapi entah saya ingat. Dia bilang sama saya bahwa saya minta maaf Kak, saya harus melakukan seperti itu karena saya tidak pernah dianggap di tempat kuliahnya. Sehingga saya mau buat gosip bahwa ini loh aku pacarnya Dewi Persik atau kekasihnya Dewi Persik. Ya ampun. Ngaku-ngaku nikah siri padahal makan malam. Dipikir nikah pakai sendok garpu kali ya. Aneh. Mas kawin. Mas kawin Sendok ame sendok garpu ya kan. Oke, peringkatnya kita tahan dulu ya. Boleh dipikir-pikir nih dari 5 orang ini ya udah pasti ya si Abi ini kayaknya nggak masuk. Ya kan? Itu nggak masuk tuh. Yang 4 lainnya kira-kira siapa yang ada di puncak peringkat tangga lagu percintaan Dewi Pokoknya yang Persik? pertama Saipul Jamil. Oh ya, Udah kita lihat yang kesebutkan. paling bawah aja siapa nanti. Jangan Nah, kemana-mana, yang tetap di ada aja. Kembali lagi di ada aja. Saya nggak senang pemilihan lagunya nih. Kenapa mesti pria kesepian sih? Sementara yang di sini yang kesepian nih, perempuan-perempuan ini. Kesepian nggak sih? Enggak. Nggak kesepian ya? Kita selalu ada yang nemenin ya. No. Saya nggak kesepian. Oh, Saya nggak kesepian. tapi Dia. Oke, balik lagi ke tadi ya, dari cowok-cowok yang 4 itu kalau mau diurutin yang pertama adalah Saipul Jamil yang terbaik ya. Iya. Yang terakhir siapa? Itu aja. Yang terakhir Aldi. Aldi yang terakhir berarti. Karena satu dan lain hal yang sudah tidak perlu lagi dibahas, apa perlu kita bahas di sini? Gimana? Maaf kita Yang naikin sudah. aja. Yang sudah. Oke. Oh, ya Iya. udah. Tapi ini ada satu nih yang baru aja hari ini ya. Katanya ada fotonya Dewi Persik beredar lagi di dunia maya, apalah. Bukan foto Dewi Persik, mukanya mirip saya tapi yang jelas itu bukan saya. Oke. Tapi mukanya emang bukan. Mukanya ya memang agak mirip saya ya, tapi saya merasa bahwa saya nggak Ini. pernah sampai merem-merem terus dikasih-kasih Ini begitu. bukan. Ini bukan. Bukan. Oh bukan, ini selalu Bukan. cantik sekali. Dan satu nih, kalau saya bilang sih ya, Dewi Iya. ini keren tadi, ada statement yang bagus sekali. Apa itu? Ya, bukan foto gue, badannya bagusan gue. Ah, Ya. Jauh sekali. Aduh. Aduh, tapi dunia maya tuh sekarang emang jahat-jahat ya. Iya. Kenapa? Jangankan Dewi Persik, foto saya Pugil aja juga ada. 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 Yang lain orang pada searching. Gue begitu datang, searching keluar foto gue yang lagi Pugil. Oh, langsung mati komputernya. Langsung bubar. Bukan, gak ada yang ngeliat. Ini satu hal lagi dari Dewi Persik ini ya. Terakhir itu kan kasus yang dulu nih, kita Iya. dikit aja ya karena ada perkembangan terbaru. Dulu kan katanya kalau ketika dijemput untuk masuk ke penjara itu belum ada surat dari MA. Pesantren. Ke pesantren ya, belum ada surat keputusan dari MA-nya. Bagaimana kabar surat tersebut? Iya, sudah turun ya beberapa hari ini setelah sekian lama Baru keluar. baru keluar. Suratnya baru keluar. Baru keluar. Ya, Itu berarti bisa dilanjutin kalau mau nih sebenarnya. Apakah mau Iya. dilanjutkan? ngapain ya dilanjutin ya? Maksudnya saya bekerja aja udah. Ya biarkan semua Allah yang membalas. Nah, kan hukum di Indonesia kita cukup tahu, itu saja. Oke, terakhir harapan Dewi Persik apa? Harapannya semoga saya bisa menjadi anak yang soleha untuk kedua orang tua saya. Amin. Jadi Dewi Persik yang dicintai oleh masyarakat. Amin. Jadi seorang istri yang soleha. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Dewi Persik.